Halo semuanya, balik lagi di channel Macedo Indonesia. Jadi kali ini saya akan membuat impresi singkat tentang power meter mereknya Rotor, tipenya Inspider Power Meter. Untuk brand Rotor ini dia brand berpusat di Spanyol, dimana barang-barangnya semua dibuat di Eropa, entah negaranya mana. Jadi dia made in Europe. Apa aja yang didapat dari pembelian Inspider ini? Jadi yang pertama jelas power meternya sudah terpasang, kemudian ada semacam bonus sebulan training peaks khusus pembelian Rotor, kemudian ada buku panduan, kemudian ada kabel casnya, kemudian ada boltnya, nut and boltnya. Kemudian kita juga mendapatkan aero crown kalau mau digunakan. Ini aero crown ini beratnya 40 gram. Kemudian ada tutup untuk aero crownnya juga, untuk bolt besar yang biasa di crank itu. Untuk berat Inspider power meternya sendiri berarti sekitar 150 gram. Jadi kalau kalian tambah dengan ini, beratnya jadi sekitar 190 gram ketika dipasang. Apa yang dirubah ketika memasang Inspider power meter? Part ini, part ini adalah namanya Spider Rod BCD 110 untuk 2 ring. Nah, part ini beratnya 50 gram. Jadi ketika kalian menambahkan Inspider power meter, berat bobot sepeda kalian akan nambah sekitar 100 gram. Tapi nggak masalah, soalnya ketika kalian menggunakan crank misal di pedal dimanapun, beratnya pasti akan nambah. Kelebihan dari power meter ini yang pertama yaitu bisa dicas, jadi sudah tidak menggunakan baterai. Kemudian kanan kiri dia sudah bisa mengukur power, jadi kita bisa melihat tingkat efisiensi kayuhan kita. Kemudian lagi dia mempunyai fitur lengkap, di mana Rotor ini punya aplikasi Rotor Power Meter. Kalian bisa searching di Play Store dan penggunaannya juga mudah. Dia jadi bisa menganalisa bagaimana kayuhan kita, dan kalau kalian menggunakan Q-ring, jadi dia bentuknya nggak bulat, yang oval, dia akan memberitahu posisi mana kalian bisa optimal menggunakan Q-ring tersebut. Kemudian kenapa saya menggunakan power meter? Mungkin sebelumnya saya balik ke sepeda sebelum yang Cannondale Super 6 Evo 2020 ini, di Cervelo S5 saya juga sudah menggunakan power meter, yaitu Watim Power Beat G2. Itu power meter murah meriah, saya dapat cuman harganya 1,5 juta. Saya pasang sendiri dan hasilnya wow banget. Nah, merekomendasikan saya menggunakan power meter sebelumnya yaitu ada namanya Kong Aliliang, dan kemudian ada Mas Projo Waseso. Nah, dengan menggunakan power meter latihan kita bisa jadi lebih terukur. Sebelumnya saya menggunakan heart rate juga ada power zone, begitu juga power meter. Tapi ternyata heart rate, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Projo Waseso, dia mengingatkan kalau ketika kita kurang tidur, ketika kita kurang istirahat, atau kita stres, pasti heart rate kita akan naik. Beda dengan power pasti jumlahnya sekian, mau kita kurang tidur, mau kita lagi stres, pasti power kita sekian, jadi lebih terukur. Dan lagi pula dengan menggunakan power meter, saya sebagai penghobi bisa tahu batasan power kita sampai di mana. Jadi kita nggak akan kelebihan kelebihan power atau yang mengakibatkan
airnya kita istilahnya kampul-kampul lah, seperti itu. Dan lagi ketika kita menggunakan power meter, kalau kalian menggunakan Garmin, dia akan menghitung VO2 max kalian. VO2 max itu kapasitas oksigen yang bisa kalian hirup. Nah, VO2 max ini diklaim 95% akurat. Garmin kan buat aplikasi, buat fitur yang nggak mungkin main-main, pasti udah ada R&D-nya. Soalnya kalian kan mungkin itu kan hanya lewat aplikasi ya, tapi paling nggak itu mereka klaim itu 95% akurat. Kalau mau yang 100% akurat, kalau nggak salah ngecek VO2 max ada di laboratorium atau klinik olahraga. Kemudian kalian juga bisa dapat FTP kalian, Functional Threshold Power. Dia itu akan mengukur kapasitas kekuatan kita dalam sejam. Misal kayak saya ini sekarang ini FTP saya, karena saya sebagai penghobi bukan atlet, 247. Jadi ketika kalian bersepeda, jika tidak ingin terlalu capek, kalian bisa bermain di bawah angka itu, misal cuma 200 watt dalam sejam. Pasti kalian bisa goes selama 1,5 jam, 2 jam tanpa rasa ya kehabisan energi lah. Nah, makanya power meter menurut saya sih penting, karena membuat kita mengetahui batas diri dan membuat membuat ya agak cheating lah, kita jadi tahu kapan kita harus berhenti. Nah, dan yang paling penting dengan power meter, pencapaian berlatih kita tercatat dengan baik, karena kita tahu power kita sudah berkembang sampai sejauh mana. Mungkin sekian impresi awalnya sih, kalau menurut saya Inspider ini sangat bagus. Dia benar-benar sudah ada ground jalan atau jalan yang tidak rata, tidak terganggu power pembacaannya, dan lagi kadensnya juga dia tetap bagus. Dan rotor Inspider ini cuman ada satu, kalau saya juga saya lihat dari YouTuber yang nge-review power meter, mungkin kalian tahu lah siapa dia, tinggalnya di luar negeri. Inspider ini harus dilakukan zero offset. Nah, zero offset itu macam kalibrasi, itu harus dilakukan. Kalau berdasarkan manualnya ini dia seminggu sekali. Nah, cuman itu aja menurut saya kekurangannya, karena setahu saya merek-merek lain sudah tidak perlu melakukan zero offset karena sudah bisa auto zero offset. Tapi nggak apa-apa, rotor juga merek yang terpercaya untuk sebagai pembacaan power. Mungkin sekian impresi singkat saya mengenai rotor Inspider. Kalau kalian sebagai penghobi yang udah mulai serius menggeluti sepeda, kenapa nggak beli power meter? Teknologi kan diciptakan untuk kita berkembang juga. Saya sih nggak capek-capeknya untuk ngingetin kalau ini menjadi ilmu juga bagi kalian. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga membantu bagi kalian yang lagi-lagi mencari power meter. Ciao.